Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman Mustawa Salis. Di sini kita akan belajar bersama, yaitu pelajaran Nahwu bab Al-Mubtada wal Khobar dalam kitab An-Nahwu was-Sorfu. Sebelum berlanjut ke materi, perkenalkan, saya Badiatus Sholihah dari Mustawa Khomis yang sedang melaksanakan praktik pengalaman mengajar tahun 2020 Madrasah Salafiyah 3 Pondok Pesantren Al-Munawwir Kompleki, Krapyak, Yogyakarta. Kitab An-Nahwu was-Sorfu ditulis oleh Dr. Ahmad Syalabi. Beliau seorang profesor serta cendekiawan yang berkiprah di negaranya, yaitu Mesir, dan negara-negara lainnya, salah satunya Indonesia. Beliau menyalurkan ilmunya di Indonesia, baik secara terjun langsung ke perguruan-perguruan tinggi dan kelembagaan-kelembagaan di Indonesia maupun dengan tulisan-tulisan karyanya. Salah satunya yaitu Kitab An-Nahwu was-Sorfu yang sedang kita pelajari saat ini di Mustawa Salis bersama Ustadz Muhammad Labib. Baik, langsung saja. Untuk di kitab ada di halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mubtada'u wal Khobaru. Al-Mubtada'u utawi iki iku bab kang nerangake mubtada, wal khobaru lan khobar. Al-Mubtada'u utawi mubtada iku ismun isim marfu'un kang diwaca rafa, muhaddatsun kang den critakake anhu saking isim. Yaqa'u tumiba apa isim fi awalil jumlati ing dalem awal jumlah utawa awal kalimat, waliban halika prae. Wal khobaru utawi khobar iku ismun isim marfu'un kang diwaca rafa, nan subu kang paring informasi sapa kita bihi kelawan isim syai'an ing swiji-wiji lil mubtada'i maring mubtada. Wa yaji'u lan teka apa khobar ba'dal mubtada'i ing dalem sakwise mubtada, waliban halika prae. Wa tatakawanu lan terbentuk minhuma saking mubtada lan khobar apa jumlatun jumlah utawa kalimat mufidatun kang aweh faedah. Mislun sepadani contoh, asyamsu utawi srengenge iku mudhi'atun bersinar, atau iratu utawi pesawat iku murihatun ngepenakake. Dari penjelasan kitab di atas dapat kita ketahui bahwa mubtada adalah isim atau kata benda yang beri'rab rafa, di mana isim tersebut adalah isim yang akan diceritakan. Nah, pada umumnya mubtada ini terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah isim atau kata benda yang beri'rab rafa yang memberi informasi terhadap mubtada. Jadi, khobar ini adalah penjelas dari mubtada. Pada umumnya khobar ini terletak setelah mubtada. Nah, jadi susunannya itu mubtada kemudian khobar. Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar itu sudah bisa dikatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat sempurna atau kalimat yang memberi faedah, atau di dalam bahasa Arab kita mengenalnya dengan jumlah mufidah. Kemudian contoh dari mubtada dan khobar yang pertama adalah asyamsu mudhi'atun. Asyamsu utawi srengenge iku mudhi'atun bersinar. Asyamsu di sini sebagai mubtada, yaitu isim atau kata benda yang berada di awal kalimat beri'rab rafa dengan tanda dhammah. Kemudian mudhi'atun sebagai khobar, yaitu sebagai penjelas dari mubtada atau asyamsu tadi. Mudhi'atun di sini beri'rab rafa dengan tanda dhammah. Ketika dimaknakan ke dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi matahari itu bersinar. Nah, disinilah biasanya menjadi ciri jumlah ismiyah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada kata itu, matahari itu bersinar. Kemudian contoh yang kedua, at-thairatu murihatun. At-thairatu utawi pesawat iku murihatun nyaman.
atau irotu ini sebagai mubtada, yaitu isim yang berada di awal kalimat beri'rab rofa dengan tanda dhammah. Kemudian murihatun itu sebagai khobar, isim yang menjadi penjelas mubtada atau iroh itu tadi yang beri'rab rofa yang bertanda dhammah. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga sama seperti yang pertama tadi, yaitu pesawat itu nyaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang anwa'ul khobari. Anwa'ul khobari utawi iki iku piro-piro maceme khobar, iku salah satun ono telu. Al awal utawi maceme khobar kang sepisan iku jumlatun rupane jumlah, ismiyatun kang bangsa isim, au fi'liyatun utawa bangsa fi'il. Fal ismiyatu mongko utawi jumlah ismiyah mislun sepadani contoh. Al baitu utawi omah iku hadikatuhu utawi kebone omah iku wasi'atun jembar. Wal fi'liyatu utawi jumlah fi'liyah mislun sepadani contoh. Al Indonesiu utawi wong Indonesia iku yuhibbu demen sapa wong Indonesia bila dahu ing negarane wong Indonesia. Wala buddha lan ora kena ora antastamila yen to mengandung utawa nyimpen apa jumlatul khabari jumlah khabar ala dhamirin ing atase dhamir yutabiku kang nyocoki utawa sesuai apa dhamir al mubtada'a ing mubtada fi ifradihi ing dalem mufrate mubtada au tasniyatihi utawa musannane mubtada au jam'ihi utawa jama'e mubtada wa fi tazkirihi lan ing dalem muzakkare mubtada au taknisihi utawa muannase mubtada. Mislun sepadane contoh al Indonesiyani utawi wong Indonesia loro iku yuhibbani demen sapa wong Indonesia loro bila dahuma ing negarane wong Indonesia loro. Wal Indonesiyuna utawi pira-pira wong Indonesia iku yuhibbuna demen sapa pira-pira wong Indonesia bila dahum ing negarane pira-pira wong Indonesia wa hakaza lan sak teruse. Untuk jenis yang pertama yaitu khobar jumlah. Khobar jumlah di sini juga ada dua jenis yaitu khobar jumlah ismiyah dan khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah ismiyah yaitu khobar yang berupa jumlah ismiyah atau terdiri dari mubtada dan khobar. Seperti pada contoh al-baitu hadikatuhu wasi'atun. Al-baitu utawi omah iku hadikatuhu utawi kebone omah iku wasi'atun jembar. Al-baitu itu sebagai mubtada, kemudian hadikatuhu wasi'atun itu sebagai khobar. Di mana khobar di sini juga berupa mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Hadikatuhu itu sebagai mubtada, kemudian wasi'atun itu sebagai khobar. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah atau khobar berupa jumlah fi'liyah. Seperti pada contoh al Indonesiu utawi wong Indonesia yuhibbu iku yuhibbu biladahu iku yuhibbu demen sapa wong Indonesia biladahu ing negarane wong Indonesia. Al Indonesiu ini sebagai mubtada, kemudian yuhibbu biladahu itu sebagai khobar, di mana khobar di sini berupa fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Untuk maf'ul bih sendiri itu tidak diwajibkan karena tidak semua fi'il itu membutuhkan maf'ul. Jadi untuk khobar jumlah fi'liyah ini yang terpenting adalah khobar tersebut terdiri dari fi'il dan fa'il. Untuk terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti di awal tadi, yaitu untuk contoh pertama al-baitu hadikatuhu wasi'atun. Rumah itu kebunnya luas. Yang kedua, al-Indonesiu yuhibbu biladahu. Orang Indonesia itu mencintai negaranya. Sebagai catatan penting yaitu jumlah atau kalimat yang menjadi khobar harus mengandung dhamir atau kata ganti yang sesuai dengan mubtada dalam hal
mufrad atau bentuk tunggal, tasniyah atau bentuk dua, dan jamak atau bentuk plural. Selain itu, dhamir pada khobar tersebut juga harus sesuai mudzakkar maupun muannasnya. Mudzakkar itu bentuk laki-laki dan muannas itu bentuk perempuan, yaitu pada mubtada. Jadi harus sesuai. Seperti pada contoh, Al-Indonesiyu yuhibbu biladahu, Al-Indonesiani yuhibbani biladahuma, Al-Indonesiyuna yuhibbuna biladahum. Untuk yang pertama itu bentuk mufrad dengan dhamir laki-laki, kemudian yang kedua bentuk tasniyah dengan dhamir laki-laki, dan yang ketiga bentuk plural atau jamak dengan dhamir laki-laki pula. Untuk contoh selanjutnya yaitu Al-Indonesiatu tuhibbu biladaha, Al-Indonesiatani tuhibbani biladahuma, Al-Indonesiatu yuhbibna biladahunna. Yang pertama, Al-Indonesiatu tuhibbu biladaha itu bentuk mufrad atau bentuk tunggal dengan dhamir perempuan. Yang kedua, bentuk tasniyah atau bentuk dua dengan dhamir perempuan. Dan yang ketiga, bentuk plural atau jamak dengan dhamir perempuan juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang khobar yang kedua, yaitu sibul jumlah. Asani utawi maceme khobar kang kaping pindho iku sibul jumlatin, rupane sibul jumlah. Wahia utawi sibul jumlah iku ad-dzarfu dzaraf awil jarru utawa jar wal majruru lan majrur. Wa misalud dzarfi utawi contone dzaraf yadullahi utawi astane Allah iku ma'al jama'ati ing dalem sertane jamaah. Wa misalul jarri utawi contone jar wal majruri lan majrur alma'u utawi banyu iku fil kubi ing dalem gelas. Wa yara lan ningali sapa ba'dun nuhati sebagian ulama nahwu annal khabara utawi sak temene khobar iku laisa ora ana apa khobar iku ad-dzarfa dzaraf awil jarra utawa jar wal majrura lan majrur. Bal balik muta'allaquhuma perkara kang digantungi dzaraf lan jar majrur iku al mahdufa dibuang. Wa takdirul muta'allaqi utawi kira-kirane perkara kang digantungi iku fil misali ing dalem contoh al awali kang pertama. Yadullahi utawi astane Allah iku maujudatun ana wa muta'awinatun lan ambantu ma'al jama'ati sertane jamaah. Wa fil misali lan ing dalem contoh asani kang kaping pindho. Alma'u utawi banyu iku mustaqirrun tetep fil kubi ing dalem gelas. Jenis khobar yang kedua yaitu khobar syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah di sini juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama, khobar berupa dzaraf dan yang kedua khobar berupa jar majrur. Yang pertama yaitu khobar dzaraf. Seperti pada contoh yadullahi ma'al jama'ati. Yadullahi utawi astane Allah iku ma'al jama'ati sertane jamaah. Nah, yadullahi itu sebagai mubtada, ma'al jama'ati itu sebagai khobar, di mana ma'a di sini adalah dzaraf. Perlu diingat bahwa dzaraf itu adalah isim, bukan harf. Kemudian khobar syibhul jumlah yang kedua yaitu khobar jar majrur. Seperti pada contoh al-ma'u fil kubi. Al-ma'u utawi banyu iku fil kubi ing dalem gelas. Al-ma'u itu sebagai mubtada dan fil kubi itu sebagai khobar. Fil kubi di sini terdiri dari jar majrur yaitu fi sebagai harfu jar dan al-kubi itu sebagai majrur. Karena ada harfu jar, maka isim di depannya harus dimajrurkan.
Kedua contoh tersebut ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi, untuk yang pertama, yadullahi ma'al jama'ati, yaitu tangan Allah. Biasanya yad di sini diartikan atau ditafsirkan menjadi kuasa. Tangan atau kuasa Allah itu bersama jamaah. Kemudian untuk contoh yang kedua diterjemahkan menjadi al-ma'u fil kubi, menjadi air itu di dalam gelas. Akan tetapi, sebagian ulama nahwu berpendapat bahwa khobar itu bukanlah berupa dhorof maupun jar majrur. Akan tetapi, ada suatu hal yang berkaitan dengan keduanya, yang dibuang. Suatu hal yang berkaitan tersebut bisa dikira-kirakan dengan adanya siyakul kalam atau alur pembicaraan, atau kondisi tertentu atau konteks. Kita ambil contoh yang pertama tadi, yaitu yadullahi ma'al jama'ati. Nah, di sini sebenarnya ada kata yang dibuang, yaitu maujudatun wa muta'awinatun. Nah, bagaimana kita menentukan atau mengkira-kirakan bahwa yang dibuang itu adalah maujudatun wa muta'awinatun? Yang pertama, maujudatun itu artinya ada. Nah, kita mempercayai bahwa kuasa Allah itu ada. Dan muta'awinatun, yang membantu. Nah, membantu di sini ini dimunculkan karena adanya ma'al jama'ati. Kuasa Allah itu bakal muncul ketika bersama suatu kelompok yang saling bekerja sama. Nah, disitulah saling bekerja sama itu akan menimbulkan saling membantu. Nah, saling membantu itulah yang merupakan bentuk kuasa Allah pada makhluknya yang saling membantu. Kemudian contoh yang kedua yaitu al-ma'u fil kubi. Nah, di sini ada sesuatu yang dihilangkan, yaitu mustakirun. Nah, bagaimana kita memunculkan mustakirun ini? Yaitu kita membayangkan adanya air di dalam gelas. Nah, air di dalam gelas itu kenapa? Air di dalam gelas itu ya udah tetap di dalam gelas gitu. Jadi ya udah tetap. Al-ma'u mustakirun fil kubi. Al-ma'u utawi banyu iku mustakirun tetep fil kubi ing dalem gelas. Kemudian jenis khobar yang ketiga yaitu khobar mufrad. Asalis utawi maceme khobar kang kaping 3 iku mufradun, rupane mufrad. Wa huwa utawi mufrad huna kene tempate iku ma perkara laisa kang ora ana apa ma iku jumlatan jumlah wala syibaha jumlatin lan ora serupane jumlah. Fayasmulu mongko ngandung utawa nyimpen apa khobar mufrad al musanna ing bentuk loro wal jam'a lan jamak. Wala buddha lan ora kena ora fil khobaril mufradi ing dalem khobar mufrad ayu tabika yen to nyocoki utawa sesuai apa khobar mufrad al mubtada'a ing mubtada. Fil ifradi ing dalem mufrade awit tasniyati utawa musannane utawa bentuk lorone awil jam'i utawa jamak. Wa fit tadzkiri lan ing dalem mudzakare awit taknisi utawa muannase. Mislun sepadane contoh al mujtahidu utawi wong kang giat iku mahbubun disenengi. Al mujtahidani utawi wong kang giat loro iku mahbubani disenengi karone. Al mujtahiduna utawi pira-pira wong kang giat iku mahbubuna disenengi kabeh. Al mujtahidatu utawi pira-pira wong wadon kang giat iku mahbubatun disenengi kabeh. Jenis khobar yang ketiga yaitu khobar mufrad. Khobar mufrad yaitu khobar yang bukan termasuk pada jumlah atau kalimat maupun syibhul jumlah atau dhorof dan jar majrur yang telah kita bahas sebelumnya. Khobar mufrad ini berupa isim atau kata benda yang juga mengandung atau berbentuk atau bisa berbentuk dengan bentuk dua maupun bentuk jamak. Yang ketiga,
Di dalam khobar mufrad juga harus menyesuaikan mubtada'nya dalam hal bentuk mufrad atau tunggal, tasniyah atau bentuk dua, dan jamak atau bentuk plural, serta dalam hal bentuk mudzakkar maupun muannasnya atau bentuk laki-laki maupun perempuannya. Untuk contoh yang pertama, al-mujtahidu mahbubun. Al-mujtahidu itu sebagai mubtada, mahbubun itu sebagai khobar mufrad, di mana khobar mufrad ini menyesuaikan mubtada yang mengandung dhamir laki-laki tunggal. Kemudian al-mujtahidani mahbubani. Al-mujtahidani itu sebagai mubtada, mahbubani itu sebagai khobar mufrad, di mana khobar mufrad ini berbentuk tasniyah dengan dhamir mudzakkar. Al-mujtahiduna mahbubuna. Al-mujtahiduna itu sebagai mubtada, kemudian mahbubuna itu sebagai khobar mufrad. Khobar mufrad dengan bentuk jamak dengan dhamir laki-laki banyak, yaitu menyesuaikan dengan mubtada'nya tadi, yaitu al-mujtahidun. Kemudian al-mujtahidatu mahbubatun. Al-mujtahidatu itu sebagai mubtada, kemudian mahbubatun itu sebagai khobar. Khobar di sini berupa khobar mufrad dengan bentuk jamak dengan dhamir perempuan banyak, yaitu menyesuaikan dengan mubtada'nya pula, dan seterusnya. Keterangan selanjutnya yaitu wa qad yata'addadu, lan terkadang wilangan opo al khabaru khabar ka qaulihi ta'ala, kaya dawe Allah Ta'ala, huwa utawi Allah iku al ghafuru zat kang maha ngapura, al wadudu tur kang nyayangi, zul arsy tur kang anduweni ars, al majidu tur zat kang maha mulya. Maksud dari penjelasan kitab di atas yaitu terkadang khobar itu bisa berbilang, maksudnya khobar tersebut berturut-turut tanpa harf athof, jadi rentetan gitu, seperti pada contoh berikut. Huwa al-ghafuru al-wadudu zul arsyil majid. Huwa itu sebagai mubtada, al-ghafur al-wadud zul arsy al-majid itu sebagai khobar. Nah, khobarnya di sini berturut-turut gitu. Dialah zat yang maha pengampun, maha penyayang, pemilik ars, dan maha mulia. Nah, sedikit kita melintas perbedaan antara penggunaan harf athof dan tidak menggunakan harf athof. Nah, penggunaan harf athof dalam penyebutan di sini salah satunya digunakan pada penyebutan pada fa'il. Nah, seperti pada contoh berikut. Yaqulu al-abu wal ammu wal jaddu al-hubza. Yaqulu itu sebagai fi'il, al-abu wal ammu wal jaddu itu sebagai fa'il dengan harf athof itu tadi harus memakai harf athof. Kemudian al-hubza itu sebagai maf'ul bih. Ayah, paman, dan kakek sedang makan roti. Jadi itu perbedaannya. Kalau khobar yang berbilang itu tidak menggunakan harf athof. Sedangkan ketika nanti ada khobar yang berupa jumlah fi'liyah misalnya, nah itu fa'ilnya ketika berentetan itu harus menggunakan harf athof. Selain susunan mubtada dan khobar, ada juga mubtada yang susunannya itu bersama dengan fa'il. Nah, ini keterangannya. Wal mubtada'u utawi mubtada al mustaqqu kang dicetak iku qad yahtaju terkadang butuh apa mubtada ila fa'ilin maring fa'il, wa kasiron lan akeh ma apa barang yastauni kang ora butuh apa ma bil fa'ili kelawan fa'il anil khobari saking khobar. Mislon sepadane contoh ana jihun
ana ta utawi wong kang sukses sapa ahwaka dulur loro sira wa ma maulubun lan ora dikalahake sapa atbauka pira-pira pengikut sira. Maksud dari keterangan di atas yaitu terkadang mubtada yang bisa ditasrif atau mushtaq itu membutuhkan fa'il dan seringnya cukup dengan fa'il yang menempati posisi khobar. Jadi di sini susunannya itu mubtada plus fa'il. Jadi fa'il di sini untuk menggantikan khobar. Nah, berikut adalah ketentuannya. Yang pertama, mubtadanya mushtaq. Bisa berupa isim fa'il, isim maf'ul yang bisa dihukumi seperti fi'il atau kata kerja. Yang kedua, didahului harf istifham atau harf nafi. Harf istifham adalah kata tanya. Kemudian kalau harf nafi itu adalah kata yang menegasikan. Seperti pada contoh berikut, ana jihun akhwaka. Ana jihun ana ta utawi wong sukses sapa ahwaka dulur lanang loro sira. Kemudian a di situ adalah harf istifham. Kemudian najihun itu sebagai mubtada dan ahwaka itu sebagai fa'il. Kemudian contoh yang kedua, ma maulubun asbauka. Ma maulubun ora dikalahake sapa atbauka pengikut-pengikut sira. Nah, ma di sini itu sebagai harf nafi atau harf yang menegasikan, maulubun itu sebagai mubtada dan atsba'uka itu sebagai fa'il. Selain bentuk yang telah disebutkan di atas, ada juga bentuk mubtada yang diakhirkan dan khobar yang didahulukan atau yang sering disebut dengan khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Wa yaghlubu lan sering apa ayata qaddama yen to dinginake utawa ndikake apa al mubtada mubtada wa yata akhara lan dadekake akhir apa al khabaru khabar kal amsilati kaya pira-pira contoh al madhiyati kang wis liwat. Wa qad yata qaddamu lan terkadang dadi dingin utawa ndikake apa al khabaru khabar kaqoulihi ta'ala kaya dawuh Allah Ta'ala iku lillahi keduwe Allah al-amru utawi urusan min qablu saking sadurunge wa min ba'du lan saking sakwise wa mislu lan sepadane contoh iku fidari ing dalem omah dhaifun utawi tamu. Maksud dari keterangan di atas yaitu pada umumnya mubtada itu didahulukan sedangkan khobar diakhirkan seperti pada contoh-contoh sebelumnya yaitu contoh-contoh yang telah kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian akan tetapi terkadang khobar itu bisa didahulukan dan mubtada yang diakhirkan sehingga susunannya menjadi khobar muqaddam plus mubtada muakhir. Khobarnya didahulukan baru diikuti dengan mubtada. Sebagai catatannya itu ada dua yaitu yang pertama khobarnya berupa syibhul jumlah baik didahului dhorof maupun harfu jar seperti yang telah kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua yaitu mubtadanya nakiroh. Nah ini pada umumnya saja. Mubtada yang biasanya menggunakan alif lam maka alif lam dihilangkan dan diganti tanwin. Kemudian mubtada muakhir tetap ma'rifah jika yang dimaksud sudah jelas. Sebagai contohnya, lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Lillahi ini sebagai khobar syibhul jumlah berupa harfu jar, yaitu harfu lam, kemudian diikuti dengan Allah. Kemudian al-amru itu sebagai mubtada. Nah, mubtada di sini tetap ma'rifah karena di sini yang dimaksud sudah jelas yaitu urusan Allah, yaitu dari sebelumnya dan dari setelahnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu fitari dhaifun. Fitari ini sebagai khobar yaitu khobar syibhul jumlah dengan dhorof
Kemudian dhaifun itu sebagai mubtada. Nah, ini sebagai contoh mubtada yang nakiroh. Kemudian kita akan membahas tentang kebolehan untuk membuang mubtada atau membuang khobar. Wa yajuzu lan wenang apa hatful mubtada'i buang mubtada idza dalla nalikane nuduhake alaihi ing atase mubtada apa dalilun petunjuk kaan yakula kaya yen to ngucap laka kedue sira sapa ka ilun wong kang ngucap iku aina ana endi abuka tawi bapak sira fatakulu mongko jawab sapa sira iku fil baiti ing dalem omah. Ayon tegese abi utawi bapak ingsun iku fil baiti ing dalem omah. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ya juzu wenang apa hatful khabari buang khabar indala nalikane nuduhake alaihi ing atase khabar apa dalilun petunjuk. Kaan yas'alaka kaya yen to takon ing sira sapa syahsun wong ka ilan hale ngucap man utawi sapa wonge indakum sandinge sira fatakulu mongko jawab sapa sira dhaifun utawi tamu. Ayon tegese iku indana sandinge kita utawa sandinge ingsun dhaifun utawi tamu. Membuang mubtada dan membuang khobar. Yang pertama, hatful mubtada atau membuang mubtada. Membuang mubtada itu boleh jika sudah menunjukkan suatu petunjuk terhadap mubtada. Jadi sudah jelas. Seperti ketika ada seseorang yang berkata atau bertanya, "Aina abuka?" Di mana ayahmu? Kemudian dijawab, "Fil baiti," di rumah. Nah, itu maksudnya adalah abi fil baiti. Ayahku di rumah. Nah, abi di sini atau yang sebagai mubtada itu dibuang karena keduanya dianggap sudah paham bahwa yang menjadi pembicaraan mereka berdua adalah abun atau ayah. Kemudian yang kedua adalah hatful khobari, membuang khobar. Membuang khobar itu juga boleh jika sudah menunjukkan suatu petunjuk terhadap khobar. Seperti ketika seseorang bertanya, "Man indakum?" Siapa yang ada di sampingmu? Kemudian dijawab, "Dhaifun," tamu. Nah, maksudnya itu adalah indana dhaifun. Indana di sini itu sebagai khobar dan dhaifun itu sebagai mubtada. Akan tetapi indana di sini dibuang karena keduanya sudah paham bahwa dhaifun itu ada di sampingnya. Jadi karena keduanya antara mukhatab dan mutakalimnya atau yang diajak bicara sama yang berbicara itu udah saling memahami, maka mubtada atau khobar itu bisa dibuang. Yang penting itu saling memahami. Dan sekarang keterangan tentang kewajiban untuk membuang khobar. Wa yajibu lan wajib apa hatful khabari buang khobar ba'da laula ing dalem sakwuse kalimah laula. Mislon sepadane contoh laula ora ana iku maujud adinu utawi agama lahalaka mongko temen-temen rusak sapa anasu menungso. Ayon tegese laula ora ana adinu utawi agama iku maujudun ana. Untuk penjelasan yang terakhir di atas yaitu tentang kewajiban untuk membuang khobar, yaitu ketika terletak setelah kalimah atau kata laula. Seperti pada contoh, laula ad-dinu lahalakan nas. Laula ad-dinu, andaikan tidak ada agama, lahalakan nas, sungguh rusaklah manusia. Nah, di sini ad-dinu itu sebagai mubtada. Nah, khobarnya itu apa? Kalau sebenarnya tidak dibuang, nah khobarnya itu maujudun, yang berarti ada. Nah, akan tetapi maujudun di sini atau makna ada di sini itu sudah terwakilkan dengan adanya kata laula, yaitu andaikan tidak ada. Laulatinu, andaikan tidak ada agama. Nah, di sini sudah mengandung makna
penegasian, sehingga maujudun itu tidak berlaku karena udah dinegasikan di awal bahwa tidak ada, andaikan tidak ada agama seperti itu. Sehingga maujudun atau khobar itu wajib dibuang. Terima kasih atas kesempatan untuk belajar bersama pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.